Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan pernah menyuruh ular membunuh umat Israel. Nah, bagaimana ceritanya dan apa makna yang dapat kita petik dari kisah itu? Mari kita belajar dari Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu sebagai bekal bagi kami dalam menempuh kehidupan ini. Ya Roh Kudus, tuntun kami saat ini di dalam kami mendalami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah dari dalamnya kami beroleh bekal bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat dalam menempuh kehidupan ini. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 judulnya Ular Tembaga. Setelah berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda melawan Tuhan? Pernahkah ada niat dalam dirimu untuk melawan Tuhan? Saya yakin kita tidak berani. Dan orang Israel pun sebenarnya tidak berani melawan Tuhan. Tetapi mengapa dalam Bilangan pasal 21 ayat 5 disebut, mereka berkata-kata melawan Tuhan dan Musa? Cermati baik-baik kalimat ini yang dicatat dalam ayat yang kelima. Dari kalimat ini jelas perlawanan mereka adalah lewat kata-kata. Mereka berkata-kata yang tidak pantas tentang kepemimpinan Musa. Mereka berkata-kata yang tidak pantas tentang Tuhan yang mereka sembah. Saya yakin mereka tidak menyadari bahwa perkataan mereka itu adalah perkataan yang melawan Tuhan dan Musa. Mereka mengikuti emosi mereka dan perkataan mereka itu tidak terkendali. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Dan saya memberikan peringatan keras kepada kita semua. Hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Jaga mulutmu. Jaga lidahmu. Jaga ucapanmu. Karena Israel jatuh ke dalam dosa ketika mereka tidak bisa mengendalikan lidah mereka. Dalam keseharian hidup, kita sering mendengar orang yang berkata begini, menyesal kita bicara seperti itu. Jadi dia sudah keburu bicara, tetapi setelah itu dia menyesali apa yang dia katakan. Saudara, dalam ayat yang kelima, umat Israel mengucapkan kalimat ini, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" Itu kalimat pertama yang mereka sampaikan kepada Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" Dari kalimat ini kita menangkap bahwa dari kalimat ini tersirat bahwa umat tidak senang dengan Musa. Umat tidak suka dengan Musa yang tampil sebagai pemimpin, memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang menyerang kepemimpinan Musa. Mereka menyesal dipimpin oleh Musa. Dan banyak orang dalam persekutuan berjemaat yang acap kali tampil seperti itu. Banyak bicara tentang pemimpin mereka.
banyak mengeluarkan kata-kata negatif tentang pemimpin mereka. Ingat, Israel jatuh ke dalam dosa karena tidak bisa mengendalikan lidah mereka. Dan perkataan mereka yang tidak terkendali pertama-tama adalah soal kepemimpinan Musa. Itu yang mereka persoalkan. Kemudian yang kedua, perhatikan ayat 5. Supaya kami mati di padang gurun ini. Bayangkan saudara sekalian, ketika umat keluar dari Mesir, yang memimpin mereka adalah Tuhan. Dan itu nampak sekali lewat tiang awan dan tiang api. Siang tidak terasa panas karena ada tiang awan. Orang kalau berjalan di siang hari kemudian ada awan yang menutupi matahari, perjalanan itu terasa nyaman. Dan ketika umat keluar dari Mesir, ada tiang awan yang menuntun mereka. Di siang hari, di malam hari ada tiang api. Jadi perjalanan itu sebenarnya menyenangkan saudara sekalian. Siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Kita semua tahu apa fungsi api. Api itu menghangatkan diri kita. Di iklim yang dingin, di tengah padang pasir yang dingin, ada kehangatan yang Tuhan hadirkan melalui tiang api. Dan perjalanan itu pun dapat dilakukan di malam hari karena tiang api itu memberikan penerangan bagi mereka. Jadi ketika Tuhan memimpin, mereka tidak dibiarkan mati di padang gurun. Ada kebaikan Tuhan di sana. Siang tidak terasa panas dan malam tidak terasa dingin. Siang dan malam mereka boleh berjalan karena ada tiang awan dan tiang api itu. Itulah kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan itu. Tetapi di sini kita melihat sebuah perkataan yang menyakitkan hati bagi kita manusia jika kita sudah berbuat baik kemudian mendapatkan perkataan seperti ini. Tuhan sudah berbuat baik, tetapi umat mengatakan seperti ini, supaya kami mati di padang gurun ini. Bayangkan saudara sekalian, kehebatan kuasa Tuhan telah ditunjukkan ketika laut Teberau terbelah menjadi dua dan umat melewati laut itu, berjalan di tengah-tengah laut itu sampai ke seberang. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Kemudian hadirnya tiang awan dan tiang api. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Inilah pemeliharaan Tuhan bagi mereka agar mereka tetap bisa berjalan, agar mereka tidak mati di padang pasir. Tetapi apa kata umat di sini? Supaya kami mati di padang gurun ini. Ini adalah kata-kata yang penuh dengan keraguan. Meragukan pemeliharaan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Padahal Tuhan sudah tuntun mereka keluar dari Mesir dan mereka selamat terpelihara. Tetapi mereka mengucapkan kalimat ini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Saudara sekalian, ini adalah perkataan yang menyakitkan bagi Musa. Ini soal iman, ini soal percaya. Orang yang beriman di tengah kesulitan hidup sekalipun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia mengimani Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara kehidupannya. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan ayat 5 ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Jadi umat mengeluh dengan keadaan, umat mengeluh dengan realitas kehidupan. Tidak ada roti dan tidak ada air. Kemudian mereka mengucapkan kalimat ini, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Makanan hambar, apa itu? Mana? Roti dari surga. Tuhan yang menghadirkannya agar umat tidak mati kelaparan, agar umat tetap terpelihara. Tuhan menyatakan kebaikannya, dia turunkan mana. Tetapi apa kata umat? Mereka tidak bersyukur dengan mana itu. Mereka tidak bersyukur dengan makanan pemberian Tuhan. Makanan itu gratis, tidak bayar. Mereka tidak bersyukur dengan itu. Mereka mengatakan di sini, makanan itu, makanan hambar, dan kami telah muak. Saudara, saya mengajak kita untuk membayangkan, makanan itu Tuhan yang berikan, gratis, tidak bayar. Makanan itu diberikan agar umat tidak kelaparan. Makanan itu yang menyelamatkan mereka dari bahaya kelaparan. Tetapi mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak tahu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ada orang yang seperti itu.
Ada orang yang seperti umat Israel ini telah menerima kebaikan dari seseorang, tetapi tidak tahu berterima kasih. Waspadalah dalam pergaulan. Waspadalah dalam membangun relasi dengan orang-orang. Karena ternyata ada orang yang seperti itu. Karena itu kalau kita mau berbuat baik, berbuat baiklah tanpa mengharapkan balasan. Sebab jika engkau mengharapkan balasan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Engkau akan kecewa, engkau akan sakit hati, karena ada orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan itu kita temukan dalam bacaan kita saat ini. Sudah diberikan makanan, mereka katakan apa? Itu makanan hambar. Dan tidak berhenti di situ. Mereka katakan, kami telah muak dengan makanan ini. Itulah ciri hidup umat Allah yang tidak tahu mengucap syukur. Dan semuanya ini menjadi pemicu malapetaka. Perkataan-perkataan kosong, perkataan-perkataan hampa, perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Itu semua memicu malapetaka. Di sini dalam ayat yang ke-6, Tuhan menyuruh ular-ular tedung memagut umat Israel, dan orang-orang yang dipagut langsung mati. Ular tedung, ya, ular yang sangat berbahaya. Bisanya itu luar biasa. Orang yang dipagut oleh ular tedung itu pasti akan mati. Dan itu yang terjadi pada umat Allah. Tuhan menyuruh ular tedung keluar dan memagut umat Israel yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, mengeluarkan kata-kata yang melukai hati Musa, mengeluarkan kata-kata yang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Berhati-hatilah. Jangan kisah ini terulang dalam kehidupan kita. Karena mulut, badan binasa. Nah, banyak umat yang mati karena dipagut oleh ular tedung ini, atau ular sendok, atau ular kobra. Nah, dari apa yang kita baca di sini, kita menemukan dua pelajaran penting di sini. Yang pertama, Tuhan bisa menyuruh apa saja untuk melaksanakan rencananya. Perhatikan di sini. Ular tedung disuruh oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya, membunuh orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas tentang Tuhannya. Itu cara Tuhan dalam berkarya. Dia bisa menggunakan apa saja, mengendalikan apa saja untuk melaksanakan rencananya. Yang kedua, umat yang digigit ular itu adalah umat yang dihukum oleh Tuhan di sini. Jadi kematian itu sesungguhnya ada dua. Pertama, kematian karena memang ajalnya sudah tiba. Tapi yang kedua, kematian karena dihukum oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, ketika umat digigit ular, umat baru sadar akan kemahakuasaan Tuhan. Umat baru ingat Tuhan. Mengapa mereka ingat Tuhan? Karena mereka menyaksikan ada beberapa orang yang telah berbicara yang tidak pantas, yang telah berbuat dosa kepada Tuhan, itu digigit oleh ular dan langsung mati. Dan beberapa orang yang menyaksikan itu ketakutan. Dan mereka tidak mau mengalami hal yang sama. Karena itu mereka datang kepada Musa, menyatakan pertobatannya di hadapan Musa. Mereka menyesali atas perkataan mereka. Mereka menyesali atas dosa mereka. Inilah ciri hidup manusia pada umumnya. Di saat hidupnya senang, dia melupakan Tuhan. Di saat dia kuat, dia melupakan Tuhan. Tetapi di saat sakit penyakit menerpah dirinya, atau kematian terjadi pada orang-orang yang ada di sekitarnya yang sangat dia kasihi, baru dia ingat Tuhan. Jadi malapetaka atau bencana itu acap kali punya dampak positif dalam kehidupan kita. Bagi orang yang dapat membaca pesan Tuhan melalui pelbagai peristiwa, dia pasti akan bertobat dan mencari Tuhan. Itu yang terjadi pada umat Israel di sini. Mereka bertobat, mereka mencari Tuhan, menyampaikan kepada Musa pertobatan mereka karena berkata-kata melawan Musa dan melawan Tuhan. Dan mereka meminta dengan sangat kepada Musa agar Musa berdoa bagi mereka. Dan Musa pun berdoa bagi umat ini. Dalam ayat yang ke-7 itu jelas, Musa berdoa kepada Tuhan. Saudara sekalian, di sini kita melihat pentingnya doa. Ketika umat jatuh ke dalam dosa,
mereka datang kepada Tuhan. Dengan doa, mereka mengalami kemurahan Tuhan. Musa berdoa bagi umat. Dan pemimpin-pemimpin harus seperti itu. Doakanlah umat gembalaanmu. Doakanlah orang-orang yang kau pimpin, agar mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika Musa berdoa bagi umat Allah, apa jawaban Tuhan? Tuhan segera menyuruh Musa untuk membuat replika dari ular tedung itu. Dan Musa pun membuatnya dari tembaga. Kemudian yang kedua, Tuhan memerintahkan agar ular itu ditaruh pada tiang. Mengapa ditaruh pada tiang? Agar orang bisa melihatnya. Orang jauh sekalipun bisa melihat ular itu. Yang ketiga, setiap orang yang dipagut dan memandang ke ular tembaga itu, dia akan hidup. Dia akan hidup. Ini adalah hal yang aneh tapi nyata. Orang yang dipagut oleh ular bukan dibawa ke tabib, bukan dibawa ke dokter, bukan diobati, tetapi cukup memandang ular tembaga yang di tiang itu, dia langsung beroleh kesembuhan. Itulah kuasa Allah. Allah bisa memakai apa saja untuk menyembuhkanmu. Allah bisa memakai apa saja untuk menghilangkan sakit penyakitmu. Allah bisa memakai apa saja untuk menyelesaikan pergumulan kehidupanmu. Umat Israel punya pergumulan yang hebat. Mereka berdosa kepada Tuhan dan beberapa di antara mereka telah mati digigit oleh ular. Tetapi ketika mereka bertobat dan Musa berdoa bagi mereka, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Tuhan menyelamatkan mereka hanya dengan melihat ular tembaga di tiang itu. Orang-orang yang dipagut oleh ular tidak mati, mereka tetap terpelihara hidup. Jika Anda punya pergumulan kehidupan, pandanglah kepada Tuhan. Jangan berfokus pada masalah yang sedang engkau hadapi. Hanya dengan memandang Tuhan, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, engkau bisa keluar dari pergumulan kehidupanmu. Itulah catatan yang dapat kita petik dari kitab Bilangan ini. Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pelajaran yang dapat kita petik dari dalamnya? Saya mencatat ada 6 hal penting di sini yang harus kita ingat. Yang pertama, hati-hati dalam berbicara. Jaga lidahmu, jaga ucapanmu, jaga perkataanmu. Mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu. Jangan karena mulut badan binasa. Belajarlah untuk mengendalikan lidah, mengendalikan perkataan, agar kita tidak sembarang bicara. Jangan jadi seperti umat Israel yang bicara tentang pemimpin mereka, yang bicara tentang Tuhan mereka. Pada akhirnya mereka mendapat malapetaka. Dalam menjalani kehidupan ini, acap kali kita tergoda untuk bicara tentang orang lain. Waspadalah, hati-hatilah, jangan sampai perkataan itu mendatangkan malapetaka di dalam hidupmu. Yang kedua, hindarilah memperguncingkan pemimpinmu. Hindarilah mempercakapkan pemimpinmu dengan pikiran-pikiran yang negatif. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Yang ketiga, bersyukurlah atas kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Bersyukurlah senantiasa. Dia pemelihara hidupmu. Walau kadang makanan itu tidak semanis roti, tetapi yang pasti dia pemelihara hidupmu. Seperti umat Israel, di padang pasir mau makan apa? Di sana dia hadir dengan kebaikannya, memberikan mana. Walaupun mana ini tidak semanis roti, tetapi mana itu memberikan kekuatan. Mana itu mengatasi kelaparan yang mereka alami. Jadi Tuhan berkarya dengan cara yang seperti itu. Dia memberikan mana dalam kehidupan umat Israel. Bersyukurlah atas kebaikan Tuhan, sebab bukan tidak mungkin dalam menjalani kehidupan ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang sedang engkau alami. Bersyukurlah. Yang keempat, Tuhan mendisiplinkan umat dengan hukuman. Ini menjadi catatan berharga bagi kita. Mari kita selalu berbenah diri, mendisiplinkan diri kita, mentaati Tuhan,
agar kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh umat Israel, dihukum oleh Tuhan. Yang kelima, berdoalah. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Berdoa itu sangat penting. Kitab Yakobus mengatakan doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Musa berdoa bagi umat, dan karena doa itu bencana berubah menjadi sukacita. Yang keenam, Tuhan mengajari umat percaya kepadanya. Orang yang digigit ular, logikanya dia harus dibawa ke dokter. Dia dibawa ke tabib, dan tabib akan memberikan obat untuk menyembuhkannya. Tetapi di sini kita melihat orang yang digigit oleh ular tidak dibawa ke dokter. Cukup memandang ular tembaga yang tergantung itu, dia pasti disembuhkan. Saudara, itulah percaya. Jadi di sini Tuhan melalui media ular tembaga itu sedang mendidik umat agar percaya kepadanya. Dan peristiwa Musa meninggikan ular di padang gurun ini, itu diambil alih oleh Yesus untuk menjelaskan dirinya yang akan ditinggikan oleh Allah. Yesus yang menjalani kesengsaraan, Yesus yang menderita, Yesus yang dibunuh, mati di kayu salib. Yesus pada akhirnya dimuliakan oleh Allah. Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana dia menaruh percaya sepenuhnya kepada Allah di saat dia berdoa di Taman Getsemani. Dan teladan itu dia berikan kepada kita, sehingga kita kuat menghadapi pergumulan sehebat apapun. Belajarlah pada Yesus. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus memberikan teladan berdoa kepada Bapa di surga. Karena Yesus berdoa, dia beroleh kekuatan menghadapi pergumulan yang sangat berat. Dicambuk, diludahi, difitnah, disiksa, digantung di atas kayu salib. Yesus percaya sepenuhnya kepada Bapa Surgawi. Inilah sikap iman yang ditunjukkan dalam bacaan kita saat ini. Memandang kepada ular tembaga. Percayalah kepada Yesus dengan sepenuh hati. Hanya dengan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, kita beroleh kemampuan untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Amin.